Kumpulan resep kue kering ala rumahan dengan bahan sederhana, mudah dibuat, dan rasanya sangat enak. Bisa kamu jadikan ide jualan di rumah. Dan langsung aja campurkan margarin dengan mentega. Ini digabung, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula halus. Diaduk hingga tercampur rata. Diaduknya jangan kelamaan, sebentar saja. Lanjut tambahkan kuning telur 1 butir aja, kemudian dilanjut diaduk rata. Agar rasanya lebih gurih, aku tambahkan keju parut. Aku pakai keju cheddar dan ini diaduk dengan spatula. Dan aku tambahkan susu bubuk 2 sendok makan tepung maizena dan 250 gram tepung terigu protein rendah. Tepungnya diayak agar nanti hasilnya lebih halus. Dan tepungnya aku masukkan setengah bagian dulu, kemudian diaduk rata. Lalu masukkan semua sisa tepung, jangan lupa diayak. Jadi untuk bikin resep kue kering ini nggak perlu lagi pakai mixer. Nah, ini aku uleni menggunakan tangan dan ini sudah tercampur ya. Untuk bahan balurannya aku gunakan palm sugar atau gula aren bubuk. Adonannya tinggal dibulatin aja seperti ini. Berat setiap adonan 8 gram ya. Kemudian ini tinggal dibaluri aja. Dan ini sudah selesai dicetak semua. Kemudian panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 140 derajat. Dan adonannya lanjut dipanggang 35 menit dengan suhu 140 derajat Celcius. Dan ini udah mateng, aromanya wangi banget. Rasanya enak, gurih, wangi. Di daerah kalian kue ini disebut apa? Bikin resep kue kering nastar dari 1 kg tepung terigu. Satu adonan ini jadi 10 toples kue kering. Ini banyak banget, cocok buat ide jualan. Dan langsung aja masukkan 1 kg tepung terigu. Saya pakai yang kunci biru atau yang protein rendah. Aku campurkan dengan 8 lembar daun jeruk. Lalu ini disangrai. Diaduk-aduk pakai api kecil aja hingga tepungnya benar-benar panas dan terasa ringan di tangan. Kemudian diangkat dan ini langsung diayak atau disaring. Jadi tujuannya disangrai agar kuenya awet hingga berbulan-bulan ya bun. Setelah itu disisihkan dulu dan di wadah baru masukkan margarin. Ini aku pakai 700 gram, kemudian 60 gram gula halus dan aku tambahkan juga 50 gram room butter. Jika tidak punya room butter boleh diganti aja dengan margarin. Ini diaduk sebentar asal tercampur rata, jadi nggak perlu lagi pakai mixer. Kemudian aku tambahkan 6 butir kuning telur dan ini lanjut diaduk. Ini aku aduk menggunakan spatula. Kalau mau diaduk dengan whisk juga boleh, atau kalau pengen diaduk dengan mixer juga boleh, sesuai selera. Dan kemudian masukkan sebagian tepung terigu yang sudah disangrai tadi. Ini aku masukkan secara bertahap. Lalu aku tambahkan maizena. Tepung maizenanya 60 gram. Kemudian aku tambahkan juga susu bubuk 80 gram dan ini diaduk rata. Jadi tepung terigunya aku masukkan bertahap agar lebih mudah tercampur pada saat diaduk. Nah, ini sisanya aku masukkan semua, kemudian lanjut aku uleni menggunakan tangan. Ini tangannya sudah dalam keadaan bersih. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini bisa langsung dibentuk ya. Untuk isiannya aku pakai 1 kg selai nanas. Ini tadi udah aku bulat-bulatkan. Kemudian aku ambil secukupnya adonan, dibulatkan dan dipipihkan seperti ini. Kemudian beri isian selai nanas. Lalu ini ditutup dan dibulatkan kembali ya. Ini cara ngebentuknya gampang banget dan hasilnya seperti ini. Setelah selesai dibentuk, setelah itu aku panggang. Sebelum dipanggang panasin dulu oven selama 10 menit dan kemudian lanjut dipanggang ya dengan suhu 130 derajat Celcius selama 25 menit menggunakan api atas bawah, atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Sambil menunggu matang aku mau buat toppingnya. Campurkan 6 kuning telur dengan pewarna makanan warna kuning, lalu tambahkan 3 sendok makan minyak goreng, lalu diaduk rata ya. Setelah tercampur rata disisihkan dulu. Kemudian keluarkan kue dari oven. Ini sudah 25 menit dan kuenya dibiarkan hingga benar-benar dingin dulu baru diberi olesan. Ingat ya guys, harus dingin dulu baru diberi olesan. Nah, ini aku oles tipis-tipis aja. Ini olesan pertama ya. Setelah itu aku oles kembali untuk yang kedua kalinya. Pastikan olesan yang pertama sudah ngeset. Setelah itu beri olesan yang kedua, dioles hingga selesai ya. Setelah selesai dioleskan, aku mau beri topping. Aku pakai keju parut. Ini sesuai selera, kalau tidak mau pakai topping juga nggak apa-apa. Kemudian lanjut dipanggang 15 menit lagi dengan suhu 100 derajat Celcius menggunakan api atas aja.
Dan ini sudah matang, aromanya wangi banget, langsung keluarkan dari oven, biarkan dingin dulu baru masukkan di dalam toples. Ini hasilnya 10 toples, tapi di sini hanya 6 toples aja karena sisanya masih dipanggang kelamaan kalau ditunggu. Jadi aku perlihatkan aja yang udah matangnya. Ini rasanya enak banget, sangat lumer dan lembut di dalam mulut. Bisa kamu cobain di rumah dan resep ini juga bisa kamu jadikan ide jual. Aku sering banget bikin kue ini buat isi toples di rumah, soalnya keluarga sangat suka dengan rasanya. Masukkan tepung tapioka di dalam wajan 1 kg ya, kemudian tambahkan daun pandan, pindahkan di atas kompor, ini disangrai dengan api kecil. Diaduk-aduk terus hingga tepungnya panas, ini bertujuan agar kuenya tahan berbulan-bulan. Jadi kue ini sangat cocok buat ide jualan atau ide cemilan di rumah. Ini disaring ya, kemudian masukkan gula halus di wadah baru, tambahkan margarin, ini diaduk rata. Kemudian aku tambahkan juga susu bubuk 80 gram atau 8 sendok makan, ini juga diaduk ya. Kemudian 200 ml santan kelapa, campurkan dengan pewarna makanan, aku pakai warna merah. Kemudian aku tambahkan pasta stroberi, ini sesuai selera, boleh juga pakai pasta rasa lain. Adonan santannya kita campurkan di dalam adonan margarin, kemudian tepung tapioka yang udah disangrai tadi juga dicampurkan, ini diaduk. Ini adonannya aku masukkan bertahap ya bun, agar lebih mudah tercampur pada saat diaduk, dan ini aku awur-awurkan seperti ini. Adonannya sudah tercampur, langsung aku masukkan di dalam cetakan. Aku pakai cetakan kayu seperti ini, boleh juga pakai cetakan yang lain. Kemudian keluarkan dari cetakan, setelah itu panaskan oven 10 menit, dan jika sudah panas langsung masukkan kue. Ini dipanggang 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Ini dia udah jadi, rasanya enak banget, lembut dan sangat good. Karena sebentar lagi mau lebaran, jadi aku siap-siap bikin kue kering nastar yang rasa pandan dari 1 kg tepung terigu. Satu resep ini hasilnya lumayan banyak, kemudian campurkan room butter, margarin, dan gula halus, diaduk rata, kemudian tambahkan 6 butir kuning telur. Karena aku mau bikin yang beraroma pandan, jadi aku tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, diaduk rata, kemudian 1 kg tepung terigu, aku pakai yang protein rendah atau yang kunci biru. Lanjut tambahkan susu bubuk dan tepung maizena, kemudian ini diaduk agar lebih mudah tercampur. Aku uleni menggunakan tangan. Setelah adonannya tercampur, bisa langsung dibentuk, ini dibulatkan ya, kemudian tekan bagian tengahnya, dan untuk isiannya aku gunakan selai nanas, dan adonannya ditutup kembali. Lakukan hal yang sama hingga adonan selesai dicetak. Kemudian sebelum dipanggang, panasin dulu oven 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius, dan ini lanjut dipanggang 25 menit dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Setelah 25 menit, keluarkan dari oven dan biarkan dingin dulu ya. Sekarang aku akan bikin bahan olesannya. Campurkan kuning telur, pewarna makanan, dan minyak goreng. Dan ini tinggal dioles di atas permukaan nastarnya. Ini dioles 2 kali ya. Kemudian lanjut dipanggang selama 10 menit lagi dengan suhu 150 derajat Celcius. Ini udah matang, aromanya wangi banget. Satu resep ini hasilnya lumayan banyak, rasanya enak, manisnya pas. Jika kamu punya setengah kilogram tepung terigu, dibikin jadi kue kering aja, hasilnya banyak banget, rasanya enak dan renyah. Sangrai kacang tanah yang sudah dikupas sebelumnya, ini disangrai hingga panas, dan jika sudah panas bisa langsung diangkat. Dan jika kacangnya sudah mulai dingin, bisa langsung di blender. Ini aku blender hingga benar-benar halus, kemudian masukkan di wadah. Di wadah baru masukkan margarin dan mentega, ini dicampur, kemudian tambahkan gula halus dan pasta vanila. Ini dimixer dengan kecepatan rendah sekitar 1 menitan aja, jangan kelamaan diaduk. Lalu masukkan kacang yang sudah kita haluskan tadi, diaduk rata seperti ini. Kemudian masukkan setengah kilogram tepung terigu protein rendah, diuleni hingga benar-benar bisa dibentuk. Dan adonannya sudah tercampur dengan rata, ambil secukupnya, kemudian ratakan, lalu dicetak. Untuk cetakannya aku pakai cetakan love seperti ini, boleh juga pakai cetakan model lain. Dan ini disisihkan dulu. Sekarang aku akan bikin bahan olesannya. Gunakan 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan pewarna makanan, diaduk rata dan dioles di atas permukaan adonan. Setelah dioles kuning telur, tambahkan biji wijen di atasnya. Jika tidak punya biji wijen juga nggak apa-apa ya. Panasin dulu oven 10 menit, setelah itu lanjut panggang selama 35 menit dengan suhu 140 derajat Celcius. Dan ini udah matang, aromanya wangi banget. Ini siap disajikan, rasanya enak dan bikin nagih.
Ketagihan bikin kue kering yang satu ini karena rasanya enak banget, aromanya juga sangat wangi. Dan langsung aja campurkan gula halus dengan margarin di mixer sekitar 1 menit aja dengan kecepatan paling rendah. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur. Ini juga di mixer pakai kecepatan paling rendah dan di mixernya sebentar saja. Kemudian tambahkan pasta pandan. Pokoknya pada saat di mixernya sebentar saja. Kemudian tambahkan keju. Lalu ini diaduk rata. Kenapa aku bilang di mixer sebentar? Agar nanti adonannya tidak melebar pada saat dipanggang. Setelah keju parut tercampur dengan adonan, langsung tambahkan tepung tapioka. Kalau kalian mau sangrai dulu tepungnya juga boleh. Kemudian tambahkan santan kental. Aku pakai santan instan. Lanjut masukkan sisa tepung tapioka. Kemudian diuleni menggunakan tangan hingga teksturnya benar-benar kalis seperti ini. Dan adonannya akan aku masukkan di dalam plastik segitiga seperti ini. Dan untuk cara ngebentuknya juga gampang banget, tinggal dibulatin seperti ini ya. Kalian juga boleh bikin bentuk memanjang sesuai selera dan di atasnya aku taburi keju. Sebelum dipanggang, panasin dulu ovennya selama 10 menit, kemudian lanjut panggang selama 30 menit dengan suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah. Dan ini sudah mateng, aromanya benar-benar wangi banget, rasanya enak, manisnya pas, gurih dan renyah. Selamat mencoba ya.